Aku Suhada. Aku berusia 20 tahun. Aku lahir dan besar di Magetan, Jawa Timur. Kota kecil yang dikelilingi pegunungan ini adalah tempat di mana aku tumbuh, dan dari kecil aku sudah akrab dengan alam. Aku bukan pendaki profesional, tapi aku mencintai gunung. Aku sudah beberapa kali naik gunung bersama teman-temanku. Hari itu, aku memutuskan untuk mendaki Gunung Lawu bersama beberapa teman. Gunung ini selalu membuatku penasaran. Banyak cerita yang beredar tentang pendaki yang hilang, suara-suara tanpa wujud, dan misteri yang menyelimuti puncaknya. Tapi aku tak peduli. Bagiku, Lawu adalah tantangan yang ingin kutaklukkan. Aku tidak tahu bahwa ini akan menjadi perjalanan terakhirku. Awal pendakian kami berangkat dari base camp Cemorosewu. Suasana di sana cukup ramai, banyak pendaki lain yang bersiap mendaki. Aku ingat, sebelum berangkat, seorang penjaga base camp sempat berkata, "Jangan tinggalkan teman, jangan berkata yang aneh-aneh, dan jangan berjalan sendirian." Aku hanya mengangguk. Aku sudah sering mendengar aturan semacam itu. Tapi kali ini, entah kenapa, kata-katanya terasa berbeda. Kami mulai mendaki sekitar pukul 10 pagi. Jalur Cemorosewu terkenal dengan tanjakannya yang curam dan berbatu. Langit mendung, angin dingin berhembus, tapi semangat kami masih tinggi. Di tengah perjalanan, aku mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Aku merasa ada yang memperhatikan kami dari balik pepohonan. Sesekali, aku seperti mendengar suara langkah kaki di belakangku, tapi setiap kali aku menoleh, tidak ada siapa-siapa. Aku tidak mau mengganggu suasana. Aku tetap berjalan bersama teman-temanku. Saat matahari mulai condong ke barat, kabut mulai turun. Udara semakin dingin. Kami memutuskan untuk beristirahat sebentar di pos bayangan. Di sana, aku kembali merasa sesuatu yang janggal. Aku melihat seorang pendaki berbaju merah berjalan sendirian melewati kami. Aku tidak melihat wajahnya dengan jelas karena tertutup kabut. Yang aneh, saat aku menoleh ke arah teman-temanku dan bertanya, "Kalian lihat orang itu?" Mereka hanya saling pandang dan berkata, "Orang yang mana?" Aku terdiam. Aku yakin melihatnya. Tapi mengapa mereka tidak melihatnya? Aku mulai merasa ada yang tidak beres. Kejadian aneh di tengah malam. Kami tiba di pos 4 menjelang malam. Kami mendirikan tenda dan beristirahat. Saat makan malam, seorang teman tiba-tiba berkata, "Jangan keluar tenda sendirian malam ini." Aku bertanya, "Kenapa?" Dia hanya menggeleng dan berkata, "Pokoknya jangan." Aku mengabaikannya. Aku terlalu lelah untuk memikirkan hal-hal aneh. Setelah makan, aku masuk ke dalam tenda dan mencoba tidur. Tapi, malam itu aku terbangun. Aku mendengar suara seseorang memanggil namaku dari luar tenda. "Suhada!" Suara itu terdengar pelan, tapi jelas. Aku mengira itu teman-temanku. Aku mengintip keluar tenda dan tidak melihat siapa-siapa. Aku kembali berbaring, mencoba mengabaikannya. Tapi suara itu terdengar lagi. "Suhada, ayo ikut." Aku merinding. Kali ini suaranya lebih dekat. Aku berusaha membangunkan teman di sebelahku, tapi dia tidur terlalu lelap. Saat aku mencoba kembali tidur, aku melihat bayangan seseorang berdiri di luar tenda. Bayangan itu diam, tidak bergerak. Aku menutup mata, berharap ini hanya mimpi. Kehilangan keesokan paginya, kami melanjutkan perjalanan. Tujuan kami adalah puncak Hargodumilah. Tapi sejak pagi, aku merasa tubuhku lemas. Entah kenapa, rasanya seperti ada sesuatu yang menguras energiku. Saat mendekati puncak, tiba-tiba aku merasa seperti kehilangan kesadaran. Pandanganku berputar, kepalaku berat, dan kakiku gemetar. Aku terjatuh. Teman-temanku berusaha membangunkanku, tapi aku tidak bisa bergerak. Aku mendengar mereka panik, mencoba menolongku. Tapi di antara suara mereka, aku mendengar sesuatu yang lain. Suara itu, suara yang memanggilku tadi malam. "Suhada, ikutlah. Ayo pulang." Aku merasa tubuhku semakin ringan. Aku ingin berbicara, tapi mulutku terasa kaku. Dan kemudian semuanya gelap.
Penemuan jasadku. Aku tidak ingat apa yang terjadi setelahnya. Yang aku tahu, keesokan harinya, tim pencari menemukan jasadku di lereng gunung. Tubuhku sudah kaku, wajahku penuh luka, dan pakaianku robek. Mereka tidak tahu bagaimana aku bisa sampai di sana. Aku pun tidak tahu. Yang aku ingat hanyalah suara itu. Suara yang memanggilku, suara yang membawaku pergi. Dan sekarang, aku di sini, di tempat yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Aku tidak tahu apakah aku masih ada atau sudah tiada sepenuhnya. Tapi satu hal yang ku tahu, Gunung Lawu tidak pernah sepi. Pertemuan dengan yang tak terlihat. Aku tidak tahu berapa lama aku berada dalam kegelapan. Aku merasa tubuhku ringan, seolah melayang di udara. Tidak ada rasa sakit, tidak ada suara, hanya kehampaan yang membungkusku. Tapi perlahan, aku mulai mendengar sesuatu. Langkah kaki. Suhada, suara itu lagi. Aku ingin membuka mata, tapi entah kenapa aku tidak bisa. Aku hanya bisa mendengar. Suara itu terdengar lebih dekat, berbisik lembut di telingaku. Kau sudah di sini, ikutlah. Dan tiba-tiba, aku melihatnya. Seseorang berdiri di depanku, atau sesuatu. Aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, hanya sosok samar berbaju merah, berdiri di antara kabut tebal. Aku ingin berteriak, tapi suaraku hilang. Lalu, dia mengulurkan tangan. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa harus mengikuti sosok itu. Aku melangkah. 1 langkah, 2 langkah, dan semakin jauh dari tempatku sebelumnya. Lalu, aku melihat sesuatu di kejauhan. Diriku sendiri. Jasadku terbujur kaku di lereng gunung dengan wajah pucat dan mata tertutup. Aku ingin berlari kembali, ingin kembali ke tubuhku, tapi tangan dingin itu menggenggamku lebih erat. Kau sudah milikku, bisiknya. Dan seketika, semuanya berubah. Pencarian yang penuh misteri. Sementara itu, di dunia yang masih nyata, teman-temanku panik. Aku menghilang. Saat mereka menoleh, aku tidak lagi di tempatku jatuh. Tidak ada jejak kaki, tidak ada tanda-tanda pergerakan. Hanya kabut yang semakin tebal, seolah menelan keberadaanku. Mereka berusaha mencari, berteriak memanggil namaku. Tapi Gunung Lawu sudah mengambilku. Kabar kehilangan ini segera menyebar, dan tim pencari pun dikerahkan. Mereka menyusuri jalur yang kami lalui, bertanya kepada pendaki lain, mencoba menemukan petunjuk. Malam itu, seorang anggota tim pencari yang beristirahat di pos 4 mengalami kejadian aneh. Ia mendengar seseorang berjalan di sekitar tendanya, tapi saat ia keluar, tidak ada siapa-siapa. Ia kembali tidur, tapi suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Langkah kaki, dan suara lirih yang berbisik di telinganya. Suhada, di sini. Pagi harinya, jasadku ditemukan. Yang aneh, lokasiku tidak berada di jalur yang biasa dilewati pendaki. Aku ditemukan di lereng yang curam, jauh dari rute utama, di tempat yang bahkan tidak mungkin bisa kucapai tanpa jatuh lebih dulu. Dan yang lebih mengerikan, ada jejak kaki di sekeliling tubuhku. Jejak yang bukan milikku. Aku masih di sini. Kalian mungkin berpikir ini akhir ceritaku, bahwa setelah ditemukan, aku akhirnya pergi dengan tenang. Tapi tidak, aku masih di sini. Kadang, aku melihat para pendaki baru yang datang dengan semangat. Aku ingin memperingatkan mereka, ingin mengatakan agar mereka tidak melangkah terlalu jauh. Tapi aku hanya bisa mengamati. Kadang, aku mencoba berbisik. Kadang, aku muncul di balik kabut, menatap mereka dari kejauhan. Beberapa dari mereka bisa merasakan kehadiranku. Mereka merinding tanpa alasan, merasa ada yang memperhatikan mereka dari balik pepohonan. Beberapa dari mereka bahkan melihatku. Jika suatu saat kau mendaki Gunung Lawu dan merasa ada yang mengikutimu atau mendengar namamu dipanggil pelan di tengah malam, jangan menoleh. Jangan mencari sumber suara itu, karena mungkin itu aku atau sesuatu yang lain. Sesuatu yang membawaku pergi dan masih mengintai mereka yang datang setelahku.